Soal yang ke-33. Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah mudahkan segala urusan Ustaz. Amin. Keluarga kami sangat malas untuk makan sahur. Setiap kami bangunkan sahur, tidak ada yang bangun dengan cepat. Kebanyakan mereka bangun 5 menit sebelum fajar dan hanya minum air. Mohon nasihatnya Ustaz untuk keluarga kami dan selain kami. Ada yang di antara kalian seperti itu? Kasus seperti ini banyak sekali dan pengaduan dari para umahat banyak. Terutama anak-anak ABG, anak baru gede. Kalau seperti yang sudah dewasa, berpikir baik, mereka akan merasakan nanti lapar dan sebagainya. Namun kebanyakan anak ABG atau baru-baru gede susah dibangunkan. Paling bangun 5 menit, minum, udah selesai, tidur lagi. Maka pertanyaan di sini apa tadi? Jadi poinnya apa? Suruh apa? Nasihat. Memberikan nasihat. Maka kita berikan nasihat dengan keutamaan sahur misalnya. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa permasalahan sahur itu dijadikan di dalam syariat ini perkara yang sangat agung. Maka pada sahur itu banyak sekali keutamaannya. Faidan al-jawab, fadilatus sahur katsiratun jidda. Keutamaan dari sahur itu banyak. Fadilatul ula, keutamaan yang pertama, husulul barakah fihi. Bahwa dengan sahur itu mendapatkan barakah. Wa hada kama tsabata fi sahihain dari Anas Ibnu Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Maka sahurlah kalian wahai kaum muslimin, karena dengan sahur itu kalian akan mendapatkan barokah. Baqiya soal ma makna al-barokah. Apa itu makna al-barokah? Barokah hiya subutul khair al-ilahi fi syai'. Barokah adalah adanya suatu kebaikan ilahi dari Allah pada perkara tersebut. Maka disebutkan tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Ai pada makan sahur itu ada barokah. Maka barokah yang di sini disebutkan oleh para ulama di tafsirnya, di tafsir hadis ini, kullu yarji'u ila amrain. Al-barakah al-ukhrawiyah wal barakah ad-dunyawiyah. Wa amma al-barakah al-ukhrawiyah husul ittiba' as-sunnah, di mana kita mengikuti sunnah. Karena Rasulullah SAW yatasahar, bahwa Nabi dulu makan sahur. Aina dalil hadis Anas wa Zaid ibnu Thabit fi sahihain. Kama qala Anas, kaifa kana Rasulullah yatasahar. Berkata Zaid ibnu Thabit, kana yatasahharun Nabi ala qadri khamsina ayah. Sekitar membaca 50 ayat. Hada dalil minas sunnah al-fi'liyah. Perbuatan Nabi. Karena Nabi yatasahar na'am. Yatasahar qabla kam? Qabla qira'ah khamsina ayat, sekitar 20 menit. Sekitar 30 menit. Maka sebaik-baiknya sahur diakhirkan. Afdalus sahur bitakhir. Maka di sini min fi'lin Nabi wa min qauli Nabi hadal hadis fi sahihain. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Idan mahyal barakah? Awalan barakah al-ukhrawiyah ittiba as-sunnah. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hasal barakah. Kama qala ta'ala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ikutilah aku. Idan ittiba as-sunnah min husul al-barakah al-ukhrawiyah. Wa kadalika husul barakah al-ukhrawiyah al-istiqad fi waqti sahur wal istighfar fihi. Fahada yadkhul alladhi yatasahhar tahta qaulillahi ta'ala fi dzikril muhsinin. Kama qala ta'ala fi dzariyat innal muttaqina fi jannati wa uyun. Fadukira huna wabil ashari hum yastaghfirun. Aihum al-muhsinun
Wabil ashari hum yastaghfirun. Bahwa mereka bangun di waktu sahur. Idan yatasahharun. Fisyamihim. Orang-orang yang muhsin, mereka bangun sahur. Dan mereka beristighfar. Idan hadihil barakah bisabab husul ala ittiba'i rasul. Dan juga hunaka barakah ad-dunyawiyah. Ma makna barakah ad-dunyawiyah? Ay husul fawaid ad-dunyawiyah bi'akli as-sahur ya'ti bil quwwah wa taqah fi nahari Ramadan. Maka dengan memakan sahur apalagi diakhirkan, apa yang kita makan dijadikan barakah agar kita bisa menuntut ilmu. Ba'dal fajr atau sholat duhur berjamaah atau bekerja yang halal untuk mendapatkan rizki di siang Ramadan, maka diberikan barakah bisahur hadihi faidah barakah ad-dunyawiyah. Idan naqul al-fadilah fi sahur katsirah minha husul al-barakah. Pendalilannya tadi. Dan yang kedua juga mentarghib bagi mereka orang-orang yang malas untuk sahur, bahwa dari fadilatus sahur atsani husul ala waqti du'a al-mustajab. Idan haula alladhi yaqumuna yatasahharun fil haqiqah hum fi hadzal waqt fi waqt azim fi waqt du'a al-mustajab. Kama jaa fi sahihain an Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'id dunya. Bahwa Allah turun setiap malam kepada langit dunia fi sulusil akhir, di sepertiga malam terakhir di waktu sahur. Waktu sahur adalah sepertiga malam terakhir, jam 4, 4.30. Maka di situ turun Allah Jalla wa'ala. Dan Allah mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah, wa man yas'aluni fa'atiyah, wa man yastaghfirali fa'aghfiralah. Maka barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengijabahinya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadihi al-fadilah liman yatasahhar. Idan hadihil fadilah as-sahur lihaula al-kusala, bagi mereka orang-orang yang malas untuk bangun sahur. Idan qad rubama fatat min al-fadail. Maka ini keutamaan yang kedua. Wal fadilah as-salitsah husul as-shalah bihi. Husul as-shalah. Ma makna as-shalah? Wa aina dalil ala hada? Qad thabata an Abi Sa'idin al-Khudri wa an Ibni Umar, dari dua sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sahuru akluhu barakah, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Fa innallaha jalla wa ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Maka di hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ismail an Hisham ad-Dustuwai qala haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Rifa'ah an Abi Sa'id. Wa hadzal hadis dhaif. Abu Rifa'ah huwa ibnu Auf masturul hal ay majhulul hal. Fa'ala hada annau, tidak diketahui. Berkata Al-Hafidh makbul. Walakin qad lahu mutabi', ada mutabaah diriwayatkan masih oleh Imam Ahmad dari jalan Atha ibnu Yasar an Abi Sa'idin Al-Khudri. Dari riwayat Abdurrahman ibnu Zaid an abihi an Atha ibnu Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri. Wa hada sanad aidha dhaif. Abdurrahman ibnu Zaid huwa ibnu Aslam kama marra ma'ana mahaluh wa huwa ahlu tafsir. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam an abihi, maka bapaknya Zaid ibnu Aslam imam wa muhaddis wa mufassir. Walakin waladuhu Abdurrahman dhaif. Wa huwa indahu thalatha aulad kulluhum dhi'af. Abdurrahman dhaif, Abdullah dhaif, wa kadzalika ats-tsalits dhaif, kullu dhi'af. Wa idan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri lahu turuqan, lahu tariqan, mempunyai dua jalan, keduanya dhaif, bisa naik kepada Hasan li ghairi. Wa kadzalika hadis ats-tsalits dari Ibnu Umar.
Hadis ini lain lagi dari Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ar-Ruyani di Musnadnya, semuanya dari jalan Abdullah ibnu Ayyash, dari Abdullah ibnu Sulaiman At-Tawil, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Yang mana disebutkan dari Ibnu Umar lafadznya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin." Bahwa sungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan sholawat kepada orang-orang yang makan sahur. Faidah aklata sahur fi hadal hadis, Allah wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Wa hadal hadis an Anas mahalu an wa hadal hadis an Ibni Umar mahaluh. Hadal hadis dhaif. Fihi rajul huna majhul wa huwa Abdullah ibn Sulaiman At-Tawil. Faidan hadal hadis wallahu a'lam aqallu syai' hasan li ghairih. Datang dari dua jalan, dari Abi Sa'id Al-Khudri dua jalan dan dari Ibnu Umar satu jalan, maka bisa naik semuanya kepada paling sedikit hasan li ghairih. Baqiya faidah. Apa makna Allah dan malaikatnya memberikan salawat alal mutasahirin? Ma makna innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasahirin? Apa maknanya? Qala Imam Ibnul Qayyim, makna shalah, ungdur alal faidah, intabihu. Wa aslu hadhihi lafdhah fil lughah yarji'u ila maknayain. Kalimat as-shalah yarji' ila maknayain. Ahaduhuma ad-du'a wa tsani at-tabrik ay barakah. Ahaduhuma ad-du'a wa tabrik. Maka makna yang pertama dia kembali kepada doa ataupun pemberian barakah, dan makna yang kedua bimakna as-shalah ay al-ibadah. Fa'ala makna al-ula, atas makna yang pertama bimakna doa ataupun pemberian barakah, seperti di dalam Al-Quran, di saat Nabi memberikan salawat kepada orang yang memberikan zakat di Al-Quran. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Maka Nabi ambillah dari kaum muslimin zakah. Untuk apa? Untuk mensucikan harta-harta mereka jadi halal. Dan juga mentazkiyah hati-hati mereka dari pelit, dari penyakit-penyakit hati. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Faidan ma makna hada? Makna huna ay du'a. Maka sholli alaihim, doakan kepada mereka yang memberikan zakah itu. Dan ini juga seperti ucapan Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Ini kepada siapa? Kepada orang-orang munafik. Maka Allah yaqul wala tusalli ala ahadin minhum. Dilarang kita mendoakan, memberikan ampunan, mendoakan kebaikan kepada orang-orang munafik, maka haram. Maka ini makna dari as-shalah bimakna doa. Wa kadzalika fil hadis, hadis tentang diundang makan, hadis walimah. Kama jaa fi sahih Muslim an Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyasil." Ma makna yasil? Maknanya barang siapa seseorang diundang untuk pergi kepada walimah, jika dia berbuka maka datang dan makan. Datang kepada walimah dan makan. Jika diundang kepada walimah yang wajib. Namun jika dia puasa, yang penting datang. Fa in kana shaiman falyasilla. Agar dia memberikan salawat. Jadi bagaimana? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad gitu. Tidak. Bukan salawat. Salawat maknanya kepada Nabi. Walakin falyusalliya ay falyad'u bil barakah. Seperti barakallahu lak wa barakallahu alaik
wa jama'a bainakuma fil khair. Maka makna ad-du'a wa tabrik, hada makna as-shalah. Maka ini makna yang pertama. Wa amanau as-sani salatuhul khasah ala anbiya'ihi wa rusulihi khususan ala khatimihim khairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jenis yang kedua, bahwa shalah khusus diberikan kepada ibadatil mukminin secara umum, salatnya dia. Maka di sini kembali kepada hadis bahwa tasaharu fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Maka di sini memberikan barokah dan doa kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Maka ini nasihat kami tentang permasalahan orang-orang yang susah untuk dibangunkan sahur agar melaksanakan sahur. Karena tadi kami sebutkan fa inna fis sahuri barokah, dan juga kami sebutkan tadi hadis bahwa Allah itu turun ke langit dunia, banyaklah beristighfar dan meminta doa agar diijabahi doanya. Maka orang yang sahur sambil makan kemudian menunggu adzan berdoa, diijabahi doanya. Dan yang ketiga tadi diberikan shalah oleh malaikat dan juga oleh Allah, maknanya doa kebaikan dan barokah dari Allah. Dan yang terakhir kita tutup juga keutamaan yang keempat, dan ini juga perkara yang agung terutama bagi agama Islam, bahwa dijadikan sahur itu tafriq baina ibadatina wal kufar. Bahwa dijadikan sahur itu penjeda, pembeda, at-tafriq baina ibadati siyam al-kufar wa ibadati siyam al-muslimin. Aina dalil kama thabata fi Muslim an Amr ibn al-As, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahur. Maka dijadikan pembeda antara kaum muslimin dengan ahlul kitab adalah makan sahur. Fahadihil mas'alah barakallahu fikum fi fadilati as-sahur amrun maksudun lisyar'. Amrun maksudun lisyar', bahwa dia adalah perkara yang paling diinginkan oleh Allah. Kama amara nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bi mukhalafati al-musyrikin al-majus wan nasara fi kulli ibadatina. Idan al-asl at-tafriq fil ibadah. Baqiya soal. Hal haula al-yahud wan nasara bal adyan ghairul Islam yasumun? Al-jawab na'am. Kama dhahir fil Qur'an kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa fi hadhil ayah al-yahud wa nasara wa adyan ghairu hada kama fi Indonesia Hindu. Orang-orang Hindu melaksanakan nyepi puasa, dan Buddha dan yang lainnya ada agama mereka puasa. Walakin al-farq bainal Islam siyamuhum, dan orang-orang Yahud wa Nasara dan yang lainnya aklatus sahur kama dzakarnaan Amr ibn al-As. Fa inal farq bainana wa bainahum aklatas sahur. Fa al-farq fil ibadah hada asas fi tafriq al-ibadah asas fi syara'. Fa ala hada kaminal adillah masalan fi siyam wa fi shalah. Amma fi siyam kama marra ma'ana ta'jilul iftar amrun masru'un fid din wa marghub. Kama thabata fi sahihain an Sahal ibn Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yazalu ummati ala khairin la yazalu istijal fil iftar, bahwa umatku dalam keadaan sunnah dan baik selama mereka takjilu al iftar. Wa ja'at fi riwayah Ibnu Huzaimah
Wa amal yahud wan nasara yuakhirun hatta tangtadirun nujum. Adapun Yahud wan Nasara fa'ahula yuakhirun al-iftar hatta tangtadir an-nujum. Wa haula asyi'ah minal ladzi yaquluna al-muslimin yatba'unahum. Fahum yaqulun nahnu nuftiru ba'da dukhulil lail kama qala ta'ala summa atimus siyama ila lail. Idan antum as-sunnah akhta'tum. Nahnu asabna. Fal jawab antum tuqalliduna al-yahud. Kama ja'a fi hadal hadis amal yahud wan nasara yuakhirun. Fi riwayat al-yahud faqat. Wa amal yahud yuakhiruna hatta tangtadiru an-nujum. Adapun orang-orang Yahudi mereka mengakhirkan buka puasa bagi mereka setelah waktu isya, setelah timbul bintang-bintang. Amal muslimin kama ja'a fi sahihain an Abdullah ibn Abi Aufa qala Rasulullah ijdah lana ya Rasulullah asy-syams inzil ijdah lana ya Rasulullah as-syams inzil ijdah lana. Maka berkata Nabi di waktu safar kepada Abdullah bin Abi Aufa di saat mulai masuk waktu iftar, turun maka campurkan adonan untuk membuat roti. Ya Rasulullah as-syams, matahari masih terlihat terang. Mada qala Rasul ba'da dzalik ida adbaron nahar min hahuna wa aqbalil lail min hahuna wa gharabati syams faqad aftara as-shaim. Maka dibedakan antara iftar al-yahud wa iftar al-muslimin ida gharabati syams. Idan maknal ayah summa atimus siyama ila lail takdiruhu ida gharabati syams min awwalil lail. Idan mufassar al-Qur'an bil hadis. Maka ditafsirkan Al-Quran dengan hadis ini. Alhamdulillah. Idan hada huwa asas asyara' at-tafriq fil ibadah fi siyam wa kadalika fi shalah. Untuk contoh di salat seperti kita ketahui di hadis yang sering kita ulang dan alhamdulillah kita menghidupkan sunnah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i salat menggunakan sandal karena asas ini. Semua salat orang Yahudi, orang Nasara melaksanakan salat. Namun mereka sholat dengan mata kaki mereka. Dan kita membedakan dari mereka kaum muslimin sholat dengan sandal. Mana dalilnya? Di hadis yang diriwayatkan Abi Dawud wa Nasa'i an Shaddad ibn Aus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Sholatlah bagi kalian kaum muslimin menyelisihi orang-orang Yahud. Idan ungdur al-asas fil ibadah at-tafriq baina ibadatil muslimin wal kuffar. Kama marra ma'ana as-siyam. Al-yahud wa nasara yasumun. Walakin hum yuakhiruna fil iftar wa nahnu nufriquhum at-tafriq bainal muslimin wa al-kuffar fi mada ta'jilul iftar. Maghrib ghurubati syams iftiru. Wa kadalika huna fis shalah. As-shalah al-yahud wa nasara yusallun na'am. Mereka semuanya melaksanakan sholat. Namun bedanya disebutkan di hadis Shaddad ibnu Aus. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud di riwayat An-Nasa'i wan Nasara. Sholatlah kalian kaum muslimin dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahudi wan Nasara. Karena mereka kata Nabi, ini kata Nabi bukan kata kita. Mereka sholat dengan tanpa sandal. Maka kalian sholat dengan sandal-sandal mereka. Maka kalian sholat dengan sandal-sandal kalian tidak seperti mereka. Selisihi mereka. Hadis ini sahih disahihkan Syekh kami Muqbil. Dan ini menjadi pendalilan bahwa at-tafriq fil ibadah ay at-tafriq fi shalah wasiyam ma'a ahlil adyan. Hada asas minad din. Maka dari asas agama ini membedakan. Wa kadzalika kana Nabi, jangan dianggap bahwa Nabi dulu tidak sholat pakai sandal. Dan jangan dikira para sahabat tidak sholat pakai sandal. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Nabi di hadis Abi Sa'id sholat dengan sandal. Dan para sahabat sholat dengan sandal. Di saat sedang sholat, Nabi melemparkan sandalnya. Dilihat oleh para makmum, para sahabat mereka. Melemparkan sandal-sandalnya. Semuanya. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi dan sahabat sholat dengan sandal. Falamma rama Rasulullah asna'is shalah bina'laih fa as-sahabah kulluhum yarmuna ni'alahum.
Falaman taha minas shalah, qala Rasulullah, mada fa'altum? Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian melempar sandal-sandal kalian semuanya, para makmum? Mereka apa yang mereka katakan itiba kepada Rasul? Nahnu ra'aina anta romaitani alak. Bahwa kami melihat kamu melempar sandal kamu, maka kami pun itiba, melemparkan sandal-sandal kami. Syahidnya, mereka melaksanakan sholat para sahabat dengan sandal. Tidak ada alasan dengan pasir dulu masjid Nabi. Wal'an biseramik. Zaman Nabi biturab. Al'an biseramik. Kan ayamu Nabi mafi firos. Nggak ada karpet-karpet seperti kita. Di zaman sekarang pakai karpet tebal, baik, indah. Nanti kotor. Tidak ada alasan. Barang siapa yang ingin menghidupkan sunnah, inilah sunnah. Bal hada at-tafriq fil ibadah min afdal wa min asas asyar. Dari asas syariat kita membedakan ibadah yang sama. Salat orang Yahud dan Nasara salat, kaum muslimin salat, namun kita menggunakan sendal, mereka tidak menggunakan sendal. Maka jawab Nabi setelah para sahabat mengatakan, kami melempar sendal kami karena kami melihat kamu melempar sendal kamu. Subhanallah, itiba. Melempar sendal ikut melempar, makai sendal ikut makai sendal. Itulah seharusnya kaum muslimin. Wahada tambih lin nisa, intabihu yan nisa. Dari sekarang siapa di antara kalian yang salat pakai sandal? Man minkun tusalli bini'al. Mungkin ana ma'ara. Fa nahnu natakallam nahnu nuhi sunnah fi hadal masjid wa nisa wala ahad tusalli fi ni'al wallahu a'lam. Idan minal an tusalli fi ni'alikun. Maka kembali kepada masalah di sini. Perbedaan dari sahur dengan puasa orang Yahud dan Nasara, bahwa di hadis yang kami sebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr ibn al-As, bahwa keutamaan makan sahur adalah faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklata sahur. Bahwa perbedaan antara puasa orang-orang kafir dan musyrik, mereka puasa, dan kaum muslimin puasa, namun penjeda perbedaannya adalah dengan makan sahur. Maka dari keutamaan, berapa tadi kami sebutkan? Ada 5 atau 4 atau 3? Ada 4 ya. Dari 4 keutamaan ini, maka inilah nasihat kami agar saudara-saudara kita di luar sana melaksanakan sahur dan semangat melaksanakan sahur karena banyak sekali keutamaannya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta